Ya pemirsa, kita sudah di penghujung tahun dan banyak peristiwa yang tentunya terjadi termasuk dari sektor teknologi yang cenderung mengalami koreksi beberapa waktu terakhir ini pemirsa. Dan yang menjadi pemberat salah satunya adalah emiten Goto Gojek Tokopedia di mana harga saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk belakangan terus turun di bawah level 100 seiring koreksi pasar saham teknologi dan juga berakhirnya masa penguncian saham atau lock up Goto. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pelemahan saham Goto ini mencerminkan kinerja fundamentalnya? PT Goto Gojek Tokopedia masih menjadi pemimpin pasar di 4 layanan berbasis internet, yaitu e-commerce, pesan antar makanan atau online food delivery, transportasi online atau ride hailing, dan teknologi keuangan atau fintech. Goto mempunyai solusi fintech yang paling lengkap di Indonesia mulai dari aplikasi e-wallet atau GoPay, hingga layanan pinjaman digital, asuransi hingga sektor investasi. Tokopedia bahkan menjuarai berbagai faktor penilaian e-commerce terbaik di Indonesia, yaitu indeks kepuasan pengguna tertinggi 89,68, mengalahkan Shopee 87,77 dan Lazada 81,61. Berdasarkan survei dari yang dilakukan Kadens Internasional 2022 bertajuk The Most Trusted E-commerce. Sementara itu per 3 bulan hingga September 2022, 3 lini utama bisnis Goto yaitu Gojek, Tokopedia, dan GTF juga membukukan kinerja solid. Layanan on-demand Gojek telah mencapai margin kontribusi positif di September. Margin kontribusi adalah rasio nilai dari profitabilitas dari masing-masing produk yang ada di perusahaan Goto, sebelum dikurangi oleh biaya headquarter dan operational expenses. Berdasarkan kinerja Goto hingga September 2022, Gross Transaction Value atau GTV Goto menembus 451,47 triliun rupiah dari periode yang sama tahun-tahun lalu. 324,94 triliun rupiah naik 38,94%. Sementara itu pendapatan bruto kuartal 3 2022 juga naik 30% dari periode yang sama tahun lalu, mencapai batas atas pedoman yang ditetapkan antara 5,7 triliun rupiah hingga 6 triliun rupiah. Pencapaian GTV dan pendapatan bruto pada kuartal 3 tahun ini sekaligus mencapai rekor tertinggi dibandingkan 6 kuartal sebelumnya. Lantas, bagaimana analisis dan proyeksi saham Goto ke depan? Itu dia pemirsa, sebelum kita bahas terkait dengan peluang saham-saham teknologi di tahun 2023 dan juga Goto begitu ya. Kita ke agenda ekonomi terlebih dahulu pemirsa. Pada hari Senin ini ada neraca perdagangan dari Malaysia. Kemudian juga ada sejumlah agenda lainnya dari Uni Eropa ya yang bisa Anda cermati di layar televisi Anda. Dan kita beralih ke agenda emiten. Ada yang akan melangsungkan RUPS, pemirsa, kemudian juga dividen tunai, dan juga sejumlah aksi korporasi lainnya. Mungkin dari sekian banyak emiten ini, salah satu adalah emiten yang ada di portofolio saham Anda atau yang sedang Anda incar. Ini dia agenda yang mungkin patut menjadi perhatian Anda ya. Dan pemirsa, kami update juga pembukaan dari Asia pada pagi hari ini. Seperti apakah ini akan menjadi cerminan juga begitu ya terkait pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Nikkei terpantau masih melemah 0,96%, Stratam Singapura menguat 0,98%, Kospi melemah tipis 0,04%, Hang Seng Hong Kong menguat 0,97%. Cenderung mix dari Asia di menit-menit pembukaan ini pemirsa ya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, sentimen apa saja yang mempengaruhi, dan tentunya pemirsa membahas tema spesial terkait dengan peluang dan juga tantangan dari sektor teknologi di akhir tahun ini dan juga memasuki tahun 2023 mendatang bersama dengan Pak Toga Yasin Panjaitan, Research Analyst PT Bumi Putra Sekuritas. Pak Toga, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Gimana nih Pak Toga, Argentina semalam dukung Argentina nggak Pak atau justru Perancis? Saya kebetulan dukung dua-duanya, cuman mainnya semalam memang benar-benar saling kuat gitu ya. Jadi sampai adu penalti.
bisa-bisanya menit terakhir itu Argentina kena handball, masih bisa Pertandingan yang Mbappe. luar biasa ya, sangat menghibur ya. Luar biasa banget, kuat banget dua-duanya. Oke, nah berbicara mengenai Piala Dunia kan kita lihat juga bahwa benar-benar tanpa menyerah begitu ya, sampai dengan menit terakhir memberikan perjuangan yang sangat signifikan gitu ya. Dan berbicara mengenai perjuangan juga nih Pak Toga, gimana ya sektor teknologi kita di akhir tahun 2022 ini dan memasuki tahun 2023. Kita tahu kan Goto ini masih cenderung menjadi pemberat dengan posisi sekarang di bawah posisi level harga 100. Ya, benar. Jadi memang kalau misalnya kita bicara prospek saham GoTo ini sendiri, kita harus melihat secara objektif Mbak Prisa ya begitu ya. Jadi pertama, kalau saya bisa bicara, kita ini sebagai investor itu harus mempertimbangkan dari 4 aspek. Yang pertama itu dari sisi fundamentalnya, yang kedua itu dari sisi teknikalnya, yang ketiga itu dari sisi prospek bisnisnya, dan yang terakhir itu dari sisi manajemennya. Nah, kalau dari sisi fundamentalnya, kita tadi sama-sama sudah mendengar bahwa GoTo ini masih cukup positif ya dari sisi pendapatan revenue-nya, yang terlihat dari gross transaction value dari kuartal ketiga masih terus tumbuh. Kemudian dari sisi teknikalnya, memang kalau kita lihat teknikalnya dari menggunakan time frame daily, GoTo ini membentuk pola descending triangle yang mana memang mengartikan secara tren itu masih dominan bearish ya. Nah, ketiga dari sisi prospek bisnis. Dari sisi prospek bisnisnya ini kita memang mesti melihat, kita bisa sama-sama tahu dari bisnisnya Gojek dan Tokopedia. Gojek itu kedua bisnis ini saling membutuhkan antar satu sama lainnya, seperti Gojek membutuhkan Tokopedia agar gosennya berjalan optimal, dan Tokopedia membutuhkan gosen sebagai logistiknya. Nah, kemudian jadi dari kedua usaha ini yang merger jadi satu ini, itu akan memberikan value perusahaan yang semakin kuat karena simbiosis mutualisme tadi menghasilkan akan meningkatkan value di mata masyarakat juga. Oh, bagus banget ini, berarti maksudnya jadi semakin dipercaya gitu ya. Nah, keempat ini dari sisi manajemen. Manajemen ini dalam artian bagaimana strategi-strategi perseroan, langkah-langkah perseroan yang diambil oleh manajemen yang pada ujungnya nanti perusahaan bisa menghasilkan laba yang positif gitu ya. Oke. Jadi memang untuk prospek saham ini secara jangka panjang memang saya masih positif ya khususnya untuk GoTo ya. Oh, masih positif untuk jangka panjang ya? Secara jangka panjang masih positif banget Mbak Prisa. Oke, kalau dilihat tadi ya dari laba kotor, kemudian juga ada unsur-unsur pendapatan yang lain begitu ya. Apa bisa disimpulkan bahwa GoTo ini sebenarnya terus mencatatkan kinerja yang positif menuju profitabilitas sesuai target yang dicanangkan? Ya, saya bisa menyimpulkan itu kinerja yang positif ya, menuju profitabilitas yang sesuai target. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu, kalau pemberitaan dari manajemen GoTo sendiri, belum lama ini perseroan memutuskan untuk melakukan investasi pada investasinya di Alfamart ya. Nah, itu akan menghasilkan, perseroan akan mendapatkan cash 1,5 triliun kalau nggak salah. Nah, itu alhasil 1,5 triliun itu nanti akan menjadi revenue tambahan di pendapatan lain-lain yang nantinya bottom line-nya itu memang akan berpengaruh kepada laba bersih perseroan, meski memang laba bersih perseroan ini masih negatif gitu ya Mbak Prisa ya. Cuman di sisi lain juga dari langkah-langkah manajemen seperti melakukan efisiensi karyawannya dan yang mungkin lainnya, dan mungkin rencana perseroan nanti akan masuk ke indeks global seperti MSCI atau S&P Global. Nah, itu akan jadi sentimen positif bagi GoTo sendiri karena itu akan memperluas segmentasi pasar untuk GoTo. Jadi investor asing itu bisa masuk ke ikutin berinvestasi di saham GoTo gitu Mbak Prisa. Oke, ada informasi terkait dengan cuan atau keuntungan setelah melepas terkait dengan sahamnya begitu ya, yang diraih dari Alfamart, jual saham Alfamart atau AMRT ini meraih 1,5 triliun rupiah, dan ini menjadi dana segar juga untuk pengembangan
bisnis Goto begitu ya? Ya, betul. Pak Jadi Toga, memang kalau memang fundamental Goto ini positif, tapi harga negatif, sebenarnya apa sih yang membuat para investor ini belakangan melakukan aksi jual yang cukup masif? Ya, jadi memang kalau misalnya kita mau lihat aksi jual yang terjadi beberapa hari terakhir, ya memang itu kan kalau kita tahu itu yang aksi jual itu mayoritas dari GoTo People Reverse Fund-nya ya. Jadi memang itu karena yang lock up saham GoTo di akhir November kemarin dibuka. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat fundamentalnya sendiri, meskipun dari perseroan ini masih mencatatkan negatif, itu pun karena beban pemasaran perseroan itu masih relatif tinggi ya Mbak Prisa ya. Nah, tapi perseroan ini setiap tahun ini kalau kita lihat laporan keuangan terakhir itu berhasil mencetak revenue yang terus tumbuh Mbak Prisa. Nah, jadi yang perlu dicermati investor untuk ke depannya itu adalah prospek saham GoTo itu sendiri dalam artian sebagaimana kita tahu walaupun ada peluang buat GoTo terus bertumbuh di tahun 2023, akan tetapi memang masih ada sentimen-sentimen yang perlu dicermati oleh investor seperti kayak misalnya kenaikan suku bunga Fed yang masih agresif karena tingkat inflasi Amerika masih cukup tinggi ya. Kemudian juga dari sisi daya beli masyarakat di Indonesia, sampai sekarang sih memang kalau misalnya kita baca-baca dari sosial media atau dari survei-survei yang kayak di Instagram itu memang banyak netizen yang bilang mereka ini masih akan setia sama GoTo walaupun tidak ada promo gitu, tidak ada promo gitu ya. Jadi menunjukkan ini kalau memang masyarakat ini sudah trust sama GoTo Mbak Prisa. Jadi ini yang memperkuat posisi value GoTo itu sendiri Mbak Prisa untuk ke depannya. Oke, kalau semenarik itu Pak Toga, kalau memang semenarik itu untuk GoTo atau Goto gitu ya, apa rekomendasi Anda untuk memasuki 2023 terkait dengan saham ini? Oke, Pak Toga, kalau memang kinerja fundamental dari Goto ini yang sudah mulai membaik tidak mencerminkan harga sahamnya, bagaimana tips berinvestasi sebenarnya di Goto? Oke. Jadi kalau untuk tips berinvestasi di GoTo ini, pertama memang kita sebagai investor itu perlu mengenali diri kita sendiri karena kembali lagi itu akan berpengaruh ke profil risiko, sebagaimana kita bisa menerima risiko dari volatilitas harga saham GoTo itu sendiri. Kemudian juga bagaimana pandangan kita terhadap bisnis GoTo, dan ya sebagaimana kayak ketahanan modal kita Mbak Prisa. Palingan tips begitu aja Mbak Prisa. Oke, rekomendasinya apa nih? Kalau untuk rekomendasi itu mungkin saya akan membagi menjadi 3 ya. Dari pertama itu agresif, moderat, dan konservatif. Kalau agresif itu mungkin kayak kita bisa mulai menyicil kali Mbak ya. Karena dengan tingkat toleransi resiko mungkin sekitar 1-2% dari kalau mengalami penurunan kita cut loss. Terus kalau untuk moderat itu ya pelan-pelan kita mulai akumulasi, ataupun juga kita kalau konservatif ya kita menunggu dulu sampai memang muncul ada tanda-tanda perbaikan dari kinerja sahamnya itu sendiri Mbak Prisa. Oke, secara umum untuk sektor teknologi apa rekomendasi Anda untuk 2023? Ya. Kalau untuk rekomendasi 2023 memang kita khususnya di sektor teknologi ya, karena kita lebih fokus ke GoTo hari ini, jadi memang saya menilai 2023 GoTo itu masih cukup prospektif sekali ya. Okay. Mungkin nanti di 2023 ada aksi korporasi apa yang saya juga belum tahu. Di sisi lain juga mungkin ada investor juga perlu melihat dari kinerja keuangannya kayak gimana revenue-nya. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya untuk 2023 sendiri yang bisa saya kasih stock pick-nya ya atau saham-saham watchlist di 2023 itu pertama adalah dari Antam. Antam ini memiliki support di antara 1860 sampai 1910 dan resisten di 2060 dan 2120. Oke. Kemudian ada ICBP di 1900 dan 10.200. Dan resisten di 10.625, 11.200. Baik, berarti Pak Toga, kalau berbicara mengenai sektor teknologi terlebih dahulu, khususnya GoTo ini secara fundamental masih sangat prospektif dan diharapkan terus membukukan peningkatan kinerja khususnya dari laba, karena mungkin yang menjadi faktor salah satunya adalah lock up kemarin
kemudian juga labanya yang mungkin masih negatif, di mana sektor lain akan dilihat kinerjanya itu pertama-tama mungkin dari segi laba begitu ya. Padahal kalau berbicara teknologi itu, untuk itulah Bursa Efek Indonesia membuat papan perdagangan baru begitu ya, yaitu papan ekonomi baru yang menyatakan bahwa memang ini sektor beda dibandingkan dengan sektor-sektor yang sudah ada sebelumnya begitu ya. Jadi memang butuh butuh kejelian juga, kemudian juga butuh waktu untuk bisa meningkatkan performa kinerja dari sisi laba bersih begitu ya. Ya, benar banget. Jadi dari kita lihat yang langkah bursa ya, yang menetapkan kalau GoTo ini masuk ke papan ekonomi baru itu memang menilai kalau kita tuh sebagai investor melihat prospek GoTo ini benar-benar buat investasi gitu Mbak Prisa. Jadi memang sifatnya long term sekali ya, karena satu lagi di satu sisi GoTo ini kan emang salah satu perusahaan startup ya, dan mungkin kalau menurut hasil survei dari SE Asia pun GoTo ini masuk 20 perusahaan startup terbesar di dunia pada 2021 ya. Nah, jadi memang sementara GoTo ini perlu melakukan brand awareness yang masih tinggi dan membutuhkan biaya buat pemasaran yang relatif tinggi, sehingga memang untuk laba bersihnya nih masih sedikit agak minus gitu ya Mbak ya, masih minus. Sementara memang kalau dari sisi revenue dia masih terus bertambah Mbak Prisa. Jadi memang sifat GoTo ini membuat lebih buat ke long term Mbak Prisa. Oke, lebih ke long term, tapi cenderung sudah mulai positif begitu ya, dan ditambah dengan sejumlah faktor-faktor, diantaranya adalah GoTo sendiri ini masih menjadi leader untuk layanan berbasis internet begitu ya. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi Anda pemirsa terkait dengan sektor teknologi.